Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalau ngebayangin olahraga gimnastik ataupun senam, di bayangan lu pada semua tuh apa? Indah-indah ya? Badannya lentur-lentur banget, macam gak ada tulangnya semua kan? Namun, gimana kalau yang mau gue bahas kali ini bukan yang indah-indah itu, tapi kecelakaan gimnastik paling tragis di dunia. Namun, jangan khawatirnya, kita nggak akan bikin trauma yang terlalu banyak kok. Dan siap-siap ya, karena ini bukan sekedar jatuh biasa. Nomor 5, Samantha Carrier. Bayangin, kalian tuh adalah seorang atlet yang lagi tampil di pertandingan paling penting nih. Terus, cuma dalam hitungan detik, semua yang sudah diperjuangkan selama 18 tahun harus berhenti total. Bayangin, 18 tahun. Iya, itulah yang dialami sama Samantha Carrier, pesenam cantik sekaligus mahasiswi teknik dirgantara dari Auburn University. Sekedar info ya, jurusan teknik dirgantara itu belajarnya seputar pemeliharaan pesawat terbang dan wahana antariksa. Jadi kebayang dong kalau ada orang mau masuk ke sini, pasti otaknya nggak main-main kan? Dan Samantha ini juga otaknya encer parah. Oke, tapi semua ceritanya dimulai pada tanggal 5 April tahun 2019. Samantha tampil di kompetisi regional tingkat nasional saat itu. Dia pede banget sebenarnya. Makanya dia ngelakuin gerakan tumbling yang super susah, yaitu double front flip ke depan gitu. Tapi sayangnya, dia sedikit salah perhitungan waktu berputar. Dan dalam sepersekian detik, tragedi pun terjadi. Nah, waktu mendarat nih, ternyata kedua kakinya langsung ambruk dalam posisi yang begitu mengerikan. Ya, kedua kakinya nggak kuat menahan beban dan patah saat itu juga. Seluruh stadion yang tadinya riuh langsung hening sehening-heningnya teman-teman. It looked like that ankle came down very awkwardly and she is obviously in some pain. Gue yang nonton dari videonya aja lumayan ngeri. Videonya tentu aja langsung lah tuh jadi viral. Jutaan orang pada nonton dan juga nge-share momen paling menyakitkan dalam hidupnya itu. Tapi Samantha nggak tinggal diam ya. Dari ranjang rumah sakit, dia nge-tweet kalimat yang powerful banget tuh teman-teman. Rasa sakitku bukanlah hiburanmu. Respect. Dia ingetin kita semua untuk punya empati ya. Karir senamnya memang berakhir pada malam itu. Dan beberapa hari kemudian, dia dengan anggun juga mengumumkan pensiunnya. Tapi, dia nggak mau tragedi ini mendefinisikan dirinya teman-teman. Samantha pasang target baru yang luar biasa, yaitu bisa berjalan di altar pada hari pernikahannya. Nah, setelah melewati operasi berkali-kali dan juga terapi fisik yang menyakitkan, ternyata dia berhasil mencapai tujuannya itu. Dan sekarang gimana? Samantha Carrier gak lagi bersaing di matras senam teman-teman, tapi dia kerja di Boeing membangun roket. Kisahnya jadi bukti nyata ya, kalau jatuh sekeras apapun bukan berarti nggak bisa terbang lebih tinggi lagi ya. Nomor 4, Sanglan. Pada tahun 1998, nama Sanglan mendadak jadi perbincangan dunia. Soalnya di usia yang baru 17 tahun, dia udah terkenal banget sebagai salah satu pesenam muda paling menjanjikan dari Cina. Namun, di sebuah kompetisi besar di New York, saat dirinya lagi pemanasan tuh, dengan melakukan rompatan rutin yang sudah ribuan kali dilakukan, tiba-tiba aja Sang kehilangan kendali waktu lagi di udara. Dia mendarat dengan posisi yang salah dan tulang belakangnya rusak parah teman-teman. Dalam sekejap dia lumpuh dari dada ke bawah. Bahkan dia juga gak bisa gerakin tangannya sama sekali. Karirnya tamat lah tuh. Dunia bersimpati, seleb-seleb terkenal macam Leonardo DiCaprio, Celine Dion, serta bahkan Christopher Reeves datang menjenguknya tuh. Setelah hampir setahun rehabilitasi di Amerika, dia mutusin lah tuh untuk pulang ke Cina. Di negaranya dia disambut sebagai pahlawan. Selain banyak muncul di TV, dia juga dipilih tuh untuk bawa obor Olimpiade pada tahun 2008. Cuma, kisahnya nggak berhenti di sini. Tahun 2011 lalu, dirinya tiba-tiba aja melayangkan gugatan senilai 1,8 miliar dolar ke banyak pihak. Seperti Time Warner, Federasi Senam Amerika, dan banyak lagi orang yang jadi timnya dulu. Menurut dia, itu bukan kecelakaan biasa. Soalnya sesaat sebelum dia melompat, wanita ini mengaku kalau dia melihat seorang pelatih dari tim lain mindahin matras pengaman dari area pendaratan. Waktu dia coba ngelapor ini dari ranjang rumah sakit, para ofisial tahu nggak malah ngapain? Malah nyuruh diem.
Mereka bilang dia bingung karena otaknya rusak karena kecelakaan dan ceritanya nggak bener. Dan yang lebih parahnya lagi, dia merasa dibuang oleh tim senam negaranya sendiri, di mana dia ini dianggap tidak berguna lagi karena sudah nggak bisa menangin medali. Mengejutkannya tahu nggak? Gugatannya dikabulkan teman-teman. Ya meskipun nggak dapat nominal di awal tadi, tapi dia jelas dapat uang kompensasi sebesar 10 juta dolar tuh, di mana seluruh pengobatannya pun di cover seumur hidupnya. Nomor 3. Christy Hendrick. Lu tau nggak, kadang hal yang bisa ngancurin orang tuh paling kuat sekalipun itu bukan cedera fisik atau kegagalan besar ya, tapi cuma satu kalimat. Inilah teman-teman, kisah tragis dari Christy Hendrick. Christy ini adalah pesenam muda asal Amerika yang digadang-gadang bakal menjadi atlet bintang lah pada waktu itu. Dia ambisius, super disiplin, dan nyaris lolos ke Olimpiade. Kelihatan ya, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Tapi, semua kerja keras dan mental bajanya itu mulai retak cuma gara-gara satu momen. Di sebuah kompetisi internasional tahun 1988, seorang juri dengan santainya bilang ke dia tuh kayak begini, "Kamu perlu turunin berat badan deh." Cuma itu, satu kalimat. Tapi kalimat itu menusuk di kepalanya kayak racun, teman-teman. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Dia mulailah tuh terobsesi dan juga diet ekstrim. Nah, diam-diam, ternyata Christy mulai menderita anoreksia dan juga bulimia. Dia rela lari berjam-jam buat bakar kalori. Alhasil ya, berat badannya turun drastis sih memang. Tapi saking drastisnya, dia bahkan nggak boleh banyak gerak oleh dokter dan harus bener-bener pergi pakai kursi roda supaya nggak semakin kurus. Sampai akhirnya tubuhnya pun juga menyerah tuh. Gusinya mulai sering berdarah, lalu ginjalnya rusak dan tulangnya rapuh semua. Tapi semangatnya sebagai pesenam nggak pernah padam. Dia masih sering ikut kompetisi senam kok. Pernah nih ya dia ngalamin patah tulang punggung. Cuma ditetep paksain tuh, dan setelah 3 bulan recovery, dia balik lagi ikut kompetisi dan dapat juara 2 di kejuaraan nasional. Namun sayangnya, semua medali yang didapat disertai juga dengan efek samping ke badannya yang semakin rapuh. Makanya di awal 1990-an, performanya makin menurun tuh teman-teman. Lalu emosinya nggak stabil dan akhirnya harus pensiun muda. Tapi di saat itu juga anoreksia yang dideritanya tidak ikut pensiun. Dia meninggal dunia pada tanggal 26 Juni tahun 1994, di mana usianya masih 22 tahun karena organ-organnya gagal berfungsi. Gila ya, hanya karena satu kalimat loh ini semua. Makanya teman-teman jadiin kisah kali ini sebagai pengingat ya. Kalau ngomong ke orang tuh dampaknya nggak main-main loh. Kadang perkataan itu lebih tajam daripada pisau dan lebih fatal juga dari jatuh paling parah sekalipun ya. Nomor 2. Elena Mukhina. Elena Mukhina bisa gue bilang adalah seorang fenomena sih. Dia ini Ronaldo ataupun Messi-nya dunia senam lah kalau bisa gue bilang. Bayangin aja, di umurnya yang masih 18 tahun, dia udah bikin dunia tuh kaget dengan merebut medali emas all around di kejuaraan dunia tahun 1978. Gerakannya revolusioner, gayanya keren, dan dia ini jelas adalah harapan terbesar Uni Soviet untuk menang emas di Olimpiade 1980 yang bakal diadakan di Moskow, yaitu negaranya sendiri. Tapi di balik semua itu, tekanannya gila-gilaan. Setelah sempat patah kaki, dia dipaksa latihan gila-gilaan tuh oleh pelatihnya yang super kejam. Pokoknya dia tuh dianggap kayak robot hidup deh. Gak boleh salah, gak boleh ngeluh juga. Nah, di tengah tekanan itu, Elena dipaksa untuk menguasai satu gerakan yang sangat dia benci dan juga takuti, yaitu Thomas Salto, sebuah gerakan salto yang super beresiko. Mungkin biar ada gambaran, gue tunjukin kali ya gerakannya. Bahaya banget ini. Bahkan sekarang udah di-ban juga loh. Ya sebenarnya dia juga udah berkali-kali bilang ke pelatihnya sih, "Aku belum siap, ini bahaya loh." Dia bilang begitu tuh. Tapi gak ada yang dengerin omongannya sama sekali. Nah 2 minggu nih sebelum Olimpiade, waktu lagi latihan nih, mimpi buruknya jadi kenyataan. Dia salah putaran saat ngelakuin Thomas Salto, lalu mendarat di dagunya dan lehernya pun juga berujung patah. Dalam sekejap, Elena Mukhina lumpuh total dari leher ke bawah. Tapi yang lebih sedihnya, bukannya dapat dukungan atau gimana-gimana, kasusnya Elena ini justru ditutup-tutupin. Pemerintah bahkan terlibat dan bilang kalau lukanya tuh nggak parah. Mereka tahu nggak ngapain? Malah salin si Elena dengan bilang ke media kalau perempuan ini nekat melakukan gerakan itu sendiri tanpa izin pelatih. Pemerintah yang dulunya memuja-muja dia, sekarang membuangnya begitu aja coba.
Saking hancurnya mental dia karena tekanan itu, Elena pernah mengaku nih, kalau pikiran pertamanya pas jatuh itu bukan rasa takut, tapi kayak begini, aduh syukurlah aku nggak jadi ke Olimpiade. Coba bayangin deh, sampai segitunya. Namun sayangnya, di tahun 2006 dia meninggal dunia teman-teman karena komplikasi dari kelumpuhannya. Nomor 1. Julissa Gomez. Julissa Gomez ini di tahun 80-an adalah calon bintang besar bisa dipastikan. Lahir dari keluarga pekerja keras dan dia ini punya bakat serta tekad yang luar biasa. Bayangin, di usia 14 tahun dia udah jadi salah satu pesenam elit Amerika dan digadang-gadang bakal masuk tim Olimpiade juga. Tapi ada satu masalah. Ada satu gerakan lompatan super susah dan juga berbahaya yang namanya adalah lompatan Yurchenko yang Julissa gak pernah bisa kuasai dengan aman tuh. Dia sering gagal dan pendaratannya pun gak pernah konsisten. Dan bagian paling bikin nyeseknya adalah semua orang tahu ini berbahaya. Teman-teman timnya bahkan pelatih lain sudah melihat kalau gerakan ini adalah bom waktu untuk Julissa. Salah satu temannya bahkan bilang harusnya ada yang stopin dia sih. Masalahnya pelatihnya saat itu teman-teman, yaitu si Alfong tetap maksa. Dia soalnya percaya kalau di level elit ini semakin susah gerakannya, maka semakin tinggi nilainya juga. Dan demi medali, resiko sebesar apapun kadang diabaikan. Puncaknya pertanggal 5 Mei 1988 tuh. Di sebuah kompetisi di Tokyo waktu lagi pemanasan, Julissa lari untuk ngelakuin lompatan Yurchenko itu. Sayangnya tapi tuh, kakinya selip sedikit di papan loncat dan brak! Dia kehilangan momentum dan nabrak meja dengan kepala duluan. Di saat itu juga lehernya patah dan dia lumpuh total dari leher sampai ke bawah. Tragedinya nggak berhenti di situ ya. Di rumah sakit terjadi kecelakaan lagi, yaitu ventilatornya sempat terlepas, di mana membuat otaknya rusak parah dan dia masuk ke kondisi koma. Segala cara udah dicoba dan setelah 3 tahun dalam keadaan koma, Julissa Gomez pun meninggal dunia di usia 18 tahun. Kematian yang sia-sia ini jelas menjadi tamparan keras untuk dunia senam. Aturan pun juga diubah. Karena kematiannya ini, federasi akhirnya bikin peraturan baru tuh soal matras. Dan selain itu, mereka juga ganti bentuk valve-nya supaya lebih aman untuk para atlet. Kisahnya Julissa Gomez ini jelas teman-teman, adalah pengingat yang sangat menyakitkan ya. Dia nggak seharusnya meninggal. Dan kematiannya jelas tunjukin sisi gelap dari olahraga ambisius, di mana nyawa seorang anak kadang dianggap nggak lebih penting dari sebuah medali. Namun, warisannya harus kita jaga karena jelas itu adalah perubahan yang menyelamatkan banyak pesenam setelah dirinya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.